Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus di PT Mondelez Indonesia Manufacturing. Jadi pertama kali sejarahnya, Oreo ini atau PT Mondelez ini pertama kali diperkenalkan oleh Nabisco di Amerika Serikat pada 6 Maret 1911 sebagai biskuit lapisan coklat dengan isian krim manis. Jadi jenis produk yang akan saya bahas hari ini adalah Oreo. Jadi kita akan masuk ke SDGs. Kita akan pergi ke sejarah ini terlebih dahulu. Jadi SDGs ini dimulai dari konsep pembangunan berkelanjutan yang dipicu oleh masalah sosial dan juga lingkungan akibat pembangunan ekonomi yang eksklusif yang berujungnya pada KTT Bumi 1952 dan kemudian Millennium Development Goals atau MDGs pada tahun 2000 sampai 2015. Jadi tujuan dari SDGs adalah untuk mengakhiri kemiskinan, untuk melindungi planet ini, serta memastikan perdamaian dan juga kemakmuran bagi semua orang hingga tahun 2030, serta untuk membatasi ego dari suatu perusahaan. Jadi tujuan tugas kali ini adalah untuk menganalisis produk dari perusahaan, itu kelebihannya dan juga kelemahannya sebagai manajer di suatu perusahaan. Sedikit disclaimer, video ini hanya sebatas tugas dan tidak bermaksud untuk merusak citra perusahaan. Kita akan masuk ke supported SDGs, yaitu yang setelah disupport oleh PT Mondelez ini dengan produknya Oreo adalah tanpa kemiskinan, atau nomor 1 no poverty, dengan membantu petani kakao meningkatkan pendapatan standar hidup mereka. Jadi PT Mondelez ini menggunakan juga mendukung petani-petani kakao dengan meningkatkan pendapatan hidup dan standar mereka dan juga menggunakan kakao yang telah mereka tanam. Terus kita akan pergi ke unsupported SDGs atau SDGs yang belum diselesaikan oleh PT Mondelez ini atau belum tercapai. Jadi ada satu yaitu yang nomor 12 atau produksi dan konsumsi bertanggung jawab atau responsible consumptions and productions. Jadi PT Mondelez ini atau Oreo dengan produk yang Oreo ini sempat menggunakan susu yang mengandung zat berbahaya. Ini masalah dengan bahan bakunya mereka, terutama yaitu susunya mereka, karena mereka memakai susu yang mengandung zat berbahaya tersebut, hingga akhirnya bisa menjadi permasalahan di produknya mereka. Jadi dengan ini caranya mereka untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut adalah untuk melakukan penelitian lebih lagi terhadap bahan baku yang mereka pakai. Apakah bahan baku itu bisa mereka pakai untuk produksinya mereka atau tidak. Jadi strength-nya dari solusi tersebut yaitu produk Oreo dapat dikonsumsi oleh konsumen dengan aman tanpa masalah. Karena udah adanya penelitian secara tinggal lanjut, pasti konsumen-konsumen itu bisa mengkonsumsi produknya dari PT Mondelez atau Oreo ini dengan aman tanpa perlu memikirkan lebih lagi apakah ini bakal mempengaruhi kesehatan mereka atau tidak. Terus weakness-nya yaitu membutuhkan waktu lama untuk penelitian susu kembali. Pastinya jika mereka melakukan penelitian lebih lagi, pasti mereka harus membutuhkan waktu yang lebih lama juga, karena untuk memastikan apakah bahan yang mereka pakai atau susu ini apakah mereka udah bisa siap untuk diproduksi atau tidak. Terus opportunities-nya mereka itu adalah produk Oreo dapat dipercaya lagi dan bisa terhindar dari masalah. Karena adanya penelitian tersebut, maka Oreo bisa tidak lagi terkena masalah-masalah ini lagi. Threats-nya. Jadi mungkin adanya kemungkinan penelitian tidak berlangsung dengan benar yang menyebabkan Oreo masih bisa terkena masalah dengan produknya. Mungkin di beberapa pabrik di bagian produksinya mungkin tidak semua penelitian bisa dilakukan dengan benar. Mungkin ada beberapa yang miss hingga akhirnya mungkin Oreo juga pasti bakal kemungkinan bisa melewatkan masalah ini lagi.
Jadi ini adalah sumber yang dipakai untuk presentasi ini. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.